adik-adik, balik lagi nih hari ini sama aku Kak Cecil dan Kak Joan. Hari ini kita bakal bina iman online lagi. Nah adik-adik semoga ya besok-besok kita udah bisa ketemu lagi nih offline sama adik-adik. Tapi hari ini kita online dulu. Nah kita akan bahas apa nih hari ini Kak Joan? Nah, hari Minggu ini kita akan merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Jadi hari ini kita akan baca firman, kemudian belajar juga tentang Tritunggal Maha Kudus. Wah, oke banget nih Kak Joan. Nah, tapi adik-adik kita nggak cuma berdua nih. Hari ini kita ada tamu spesial lagi nih. Siapakah kira-kira? Ini dia. Hai Freddy. Oke, hari ini kita bakal ada Freddy yang bakal nemenin kita nanti. Jadi dengerin terus Bina Iman online-nya. Kira-kira Freddy bakal ngapain ya? Nah, Freddy mau ikutan belajar nih, kayak adik-adik di rumah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita nyanyi bareng-bareng dulu ya. Oke, yuk. Adik-adik, sebelum kita mulai Bina Iman kita hari ini, kita mau berdoa dulu. Kita mau berbicara dengan Tuhan. Kita ambil sikap doa yang baik. Kita lipat tangan. Tutup matanya biar adik-adik lebih tenang dulu. Kita mau memuji Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas hari baru yang baik. Hari ini kami mau bergembira bersama dan belajar firman-Mu. Berkati kami, guru-guru kami, teman-teman kami, dan keluarga kami ya Tuhan. Semoga hari ini kami bisa belajar lebih mengenal Bapa di surga, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Sehingga kami bisa semakin mencintai-Mu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ayo adik-adik semua, sekarang kakak mau ajak kamu menyanyi lagu seperti mentega dan roti. Kalau teman kita ada susah, kita bisa menghibur mereka. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Nah, di
Adik-adik, untuk memulai pelajaran hari ini, kita mau baca firman bareng-bareng ya. Adik-adik buka dulu bacaan Injil hari ini dari Yohanes 16 ayat 12 sampai 15. Ayo diambil dulu Alkitabnya. Kita buka Yohanes 16 ayat 12 sampai 15. Kita baca bareng-bareng ya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu, aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Adik-adik, gimana nih? Tadi udah dengerin kan bacaan kitab suci dari Kak Joan. Nah, sekarang Kak Sisil mau bahas tentang apa sih isi kitab suci kita hari ini, bacaan Injil kita hari ini bersama Freddy tentunya. Hai Freddy. Halo Kak Sisil. Nah, adik-adik di rumah juga sudah pada siap nih ya dengerin tentang renungan kita hari ini. Siap. Oke, nih Freddy, Kak Sisil mau Ya. tahu dulu nih. Tadi Freddy dengerin gak tentang kitab suci yang Kak Joan kasih tahu? Dengerin dong, pasti aku dengerin dengan baik, Kak. Oke, kalau gitu sekarang Kak Sisil tes nih Freddy. Freddy, bisa nggak bikin tanda salib yang benar seperti apa? Coba. Bisa. Coba. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tapi Fedi tadi kan udah bisa nih dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, tapi Fedi tahu nggak arti tanda salib itu apa? Sebenarnya sih belum tahu ya Kak. Emang apa artinya ya Kak ya? Nah, buat adik-adik di rumah juga mungkin belum tahu nih apa sih arti dari pembuatan tanda salib itu sendiri. Kenapa ada Bapa, ada Putra, dan ada Roh Kudus kayak gitu. Nah, Freddy mau tahu nggak nih apa? Mau dong, Freddy mau belajar, mau tahu. Oke, kalau gitu Kak Sisil bakal jelasin ya ke Freddy dan ke teman-teman semua di rumah tentang Tritunggal Maha Kudus, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang pertama itu ada Allah Bapa. Nah, Bapa itu sebenarnya satu, tapi memiliki 3 peran Freddy. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, tapi Bapa walaupun 3, tapi tetap satu dan esa gitu. Nah, yang pertama nih, Kak Sisil jelasin ya, yaitu Allah Bapa. Di kitab suci mengatakan bahwa hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu. Itulah sebabnya Yesus mengajarkan kepada para muridnya itu untuk berdoa untuk berdoa Bapa kami yang ada di surga gitu. Freddy berdoa Bapa kami nggak? Iya dong, pasti. Nah, itu Allah Bapa yang pertama. Karena Bapa itu menciptakan. Jadi Allah Bapa yang ada di surga menciptakan kita semua yang ada di sini gitu. Yang kedua yaitu Allah Putra. Nah, Allah Putra itu Allah itu turun ke dunia dalam rupa manusia yang mati di salib dan bangkit, yaitu Tuhan Yesus. Nah, Freddy tahu kan kalau Tuhan Yesus itu sebenarnya ya Allah yang turun ke surga. Turun ke surga kan jadinya turun ke bumi untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi kalau kita zaman dulu Tuhan Yesus itu mati di kayu salib dan bangkit itu untuk menebus dosa-dosa kita, Freddy. Gitu. Gitu ya adik-adik di rumah, itu yang kedua. Yang ketiga itu ada Allah Roh Kudus. Nah, akhirnya ketika Yesus sudah kembali ke surga kan, dia mati dan disalibkan, wafat dan bangkit. Kemudian Allah itu menurunkan Roh Kudus untuk menghibur murid-muridnya, seperti itu. Jadi Roh Kudus yang akan bersama dengan mereka selamanya. Itulah sebabnya Allah mengutus Roh Kudus kepada kita
Roh Kudus yang akan selalu bersama-sama dengan kita saat ini, gitu Freddy. Jadi ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, gitu. Nah, Freddy udah paham belum kenapa dia walaupun 3 tapi 1? Tunggu. Freddy jadi bingung nih. Jadi sebenarnya itu 3 apa 1? Tadi katanya 1, tapi katanya 3. Freddy belum ngerti, Kak. Jadi gini, kakak jelasin dengan lebih gampangnya nih ya buat adik-adik di rumah. Kenapa tadi sebenarnya ada 3 tapi top 1 gitu kan? Nah, kayak misalnya kayak Freddy aja nih. Freddy kan 1 orang apa 3 orang? 1. Nah, Freddy cuma 1, tapi perannya beda-beda. Sama kayak Allah Bapa, perannya ada 3, yaitu sebagai pencipta, sebagai memulihkan ya tadi dosa-dosa, menghapus dosa-dosa manusia, dan yang ketiga Roh Kudus sebagai penghiburan. Gitu. Kalau Freddy ada 1 tapi coba misalkan Freddy 1 tapi punya 3 peran apa aja? Berarti kayak misalnya Freddy di rumah perannya sebagai anak, di sekolah mungkin sebagai murid gitu ya. Terus kalau di lingkungan gitu mungkin Freddy sebagai teman-teman. Jadi Freddy-nya 1 tapi perannya 3 gitu. Iya, betul sekali. Nah, tuh teman-teman di rumah juga harus pada ngerti sama nih kayak Freddy sudah mengerti. 1 orang, kayak Freddy 1 orang kan, tapi perannya 3 di rumah. Misalkan jadi anak harus nurut sama orang tua. Kalau peran kedua di sekolah sebagai murid harus nurut sama guru, harus bisa belajar dengan baik, menjadi anak murid yang baik. Nah, yang ketiga harus bisa bergaul dengan teman-teman sebagai teman. Seperti itu Freddy. Gimana nih adik-adik? Tadi adik-adik sama Freddy sudah mendengarkan kan nih tentang Tritunggal Maha Kudus. Apa itu arti dari Tritunggal Maha Kudus? Meresapi tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, hari ini kakak mau kasih tahu tentang renungan kita nih hari ini. Ada 3 poin penting dari renungan kita hari ini. Yang pertama itu adalah menghayati setiap kali kita membuat tanda salib. Coba nih, Freddy kalau bikin tanda salib kayak gimana? Ya tergantung, kadang-kadang kalau buru-buru ya gitu Kak. Gak boleh gitu Freddy, coba gimana yang benar? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah gitu, adik-adik di rumah juga harus menghayati banget nih tentang membuat tanda salib. Karena kita harus meresapi apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Allah Bapa sudah ciptakan tentang peran-peran dari Allah Bapa itu. Kalau Bapa itu adalah pencipta, Bapa itu adalah memulihkan, menghapus dosa-dosa kita, dan Bapa itu menjadi Roh Kudus untuk memberikan penghiburan dan juga memelihara gitu. Jadi adik-adik harus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin gitu. Oke Freddy, kita nggak boleh malu untuk bikin tanda salib. Walaupun misalkan nih adik-adik di restoran di mana kalau mau bikin tanda salib bilang, aduh kayaknya malu nih dilihatin orang kayak gitu. Gak boleh kayak gitu ya adik-adik. Jadi harus berbeda dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Gitu. Oke Freddy? Oke Kak Sesi. Nah yang kedua nih, Kak Sesi mau kasih tahu bahwa kita mau bekerja sama dengan orang lain. Kenapa sih kerja sama? Karena gini, Allah yang Maha Kuasa saja perlu bekerja sama, apalagi kita sebagai umat manusia. Jadi adik-adik adik-adik tuh nggak bisa tuh sendirian, kayak adik-adik di rumah, adik-adik di sekolah nggak bisa sendirian. Coba kalau adik-adik ke sekolah tuh sendirian, nggak ada gurunya, nggak ada teman-teman, adik-adik bingung gitu kan harus belajar dari mana. Di rumah juga seperti itu. Jadi kita memang harus harus dengan orang lain gitu, mau bekerja sama dengan orang lain. Freddy juga harus bekerja sama ya. Kalau di sekolah Freddy bekerja sama nggak? Iya, berarti maksudnya nggak boleh egois gitu ya kayak? Iya betul, nggak boleh sendiri-sendiri, apa-apa sendiri, semuanya aku bisa sendiri, egois sendiri gitu. Nggak boleh Freddy ya, jadi harus benar-benar bekerja sama dengan orang lain ya. Oke kakak. Gitu, tapi bekerja samanya dalam arti yang positif ya adik-adik. Jadi Freddy nggak boleh nih lagi ujian di sekolah tiba-tiba bekerja sama. Gurunya bilang apa kalau lagi ujian? Jangan kerja sama ya anak-anak ya. Gitu. Nggak boleh nyontek kalau itu maksudnya ya kayak. Iya betul. Jadi adik-adik nih yang sekolah, yang masih di sekolah nggak boleh bekerja sama di saat ujian. Itu pengecualian ya, bekerja sama dalam bentuk yang positif gitu. Nah ada lagi yang ketiga nih Freddy. Apa tuh Kak?
Yang ketiga itu mau mengerti orang lain. Nah, apa sih kenapa kita harus mengerti orang lain? Gini, waktu Allah Bapa menurunkan waktu Allah Bapa turun menjadi manusia, kemudian mati di salib, kemudian kan mati dan bangkit nih. Tapi kan ada orang-orang yang ditinggalkan sama Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus disalib. Ada murid-muridnya, ada Bunda Maria yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus disalib. Tapi Allah Bapa tuh mengerti harus memberikan penghiburan, harus memelihara umat-umatnya, murid-muridnya Tuhan Yesus yang ditinggalkan. Maka Bapa menurunkan Roh Kudus kepada kita, umat manusia, agar kita diberikan penghiburan, kita dipelihara, sama tetap dengan Allah Bapa. Jadi Allah Bapa tuh mengerti kalau kita tuh sedih ditinggalkan Tuhan Yesus begitu. Jadi kita harus peduli juga nih sama teman nih di bumi ini. Kita harus peduli sama teman, sama orang tua. Kalau misalkan orang tua lagi marah, orang tua lagi sedih, kita harus mengerti bahwa semuanya itu harus kayak tadi kan yang pertama, kedua itu bekerja sama. Kita harus peduli juga. Selain kerja sama, kita peduli kalau misalkan teman kita lagi sedih. Ya Freddy nggak boleh tuh bercanda-bercandain temennya gitu, harus mengerti, harus memiliki rasa empati gitu. Oke kakak, siap deh kalau gitu. Jadi Freddy harus dan teman-teman di rumah nih harus mengikuti 3 renungan kita yang tadi ya. Nih buat adik-adik di rumah, buat Freddy juga nih, kakak punya kuis dadakan. Freddy siap. Siap ya. Siap. Freddy udah dengar kan tadi tentang Dengar. penjelasan Kak Cecil tentang Tritunggal Maha Kudus. Terus tadi Kak Cecil juga udah jelasin tentang renungan kita hari ini. Adik-adik di rumah juga harus dengerin ya. Siap. Sekarang kuis nomor 1. Adik-adik di rumah jawab ya, mama papanya nih di rumah harus cek anak-anaknya dengerin atau enggak nih ya. Yang pertama, apa tugas karya Allah Tritunggal? Ayo apa Freddy Freddy? tahu. Apa? Sebentar ya kak, Freddy pikir dulu ya. Ayo kakak tungguin. Kalau Allah Tritunggal berarti ada 3 perannya. Yang pertama itu Allah Bapa. Allah Bapa tuh yang menciptakan ya kak ya. Ya betul. Benar. Yang kedua itu Freddy mikir dulu ya. Allah Putra. Putra berarti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan datang ke dunia untuk memulihkan dosa-dosa manusia. Sama yang terakhir Freddy paling ingat nih, yaitu Allah Roh Kudus untuk menghibur dan juga memelihara. Setelah Tuhan Yesus tinggalin, Roh Kudus dikirim untuk memelihara umat manusia. Benar kan? Wih, hebat. Berarti Freddy dengerin nih. Jelas tuh. Adik-adik di rumah juga harus dengerin ya. Harus jawab dengan benar. Nah, pertanyaan kedua nih Freddy. Sikap apa yang bisa kita ambil dari renungan kita hari ini? Itu tadi yang Kak Sisil bilang tadi tuh, yang itu. Tunggu Apa? aku Freddy apa ya? Yang itu. Ayo, yang apa? itu Kak, yang katanya kita harus Freddy nggak dengerin nih. bekerja sama dengan orang lain karena Tuhan saja yang Maha Kuasa masih bekerja sama, maka kita ya sebagai manusia harus meneladani mampu kerja sama orang lain. Betul. Harus ini juga katanya harus mengerti kondisi orang lain gitu kan Kak ya. Ya, betul. Nah, Freddy dengerin di rumah. Teman-teman gimana, dengerin gak yang di rumah? Sekarang yang ketiga nih Freddy. Oke, bagaimana cara membuat tanda salib yang baik dan benar? Tapi kayaknya dari tadi Freddy terus yang jawab ya. Kuis nomor 1 Freddy, kuis nomor 2 Freddy. Kayaknya nomor 3 buat teman-teman Freddy di rumah aja kali ya Kak ya. Yakin nih Freddy? Lempar Kak, lempar. Kita lempar ya. Oke, kalau gitu buat adik-adik di rumah coba nih mama papanya. Aduh, kasih saya sampai belibet nih ngomong Freddy. Buru-buru banget. Oke, buat adik-adik di rumah, mama papanya coba lihatin nih anak-anaknya itu sudah membuat tanda salib dengan benar atau belum. Jadi ini PR buat papa mamanya, buat adik-adik di rumah. Ya, bagaimana cara membuat tanda salib yang baik. Oke? Biar kita bisa lebih meresapi Tuhan Yesus, Allah Bapa. Oke, Freddy? Siap. Kalau gitu, Freddy, Bina Iman kita hari ini sudah selesai. Yeay, adik-adik yang di rumah, Bina Iman kita hari ini sudah selesai. Kita mau berdoa dulu sebelum pulang tentunya. Pulang, aku masih ingetnya kita belajar nih. Sebelum kita akhiri Bina Iman online kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Nyanyi nggak? Nyanyi juga. Nyanyi juga dong. Ya. Freddy senang nyanyi ya? Iya, Freddy mau joget. Oke, siap. Kalau gitu adik-adik di rumah,
Habis ini kita mau berdoa, kemudian kita nyanyi-nyanyi. Oke? Dadah. Nah, untuk menutup kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa juga. Karena kita sudah mengawali dengan sesuatu yang baik, kita akan tutup dengan doa ya. Adik-adik ambil sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, tenangkan dirinya dulu. Kita doa sama-sama ya. Buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah belajar apa itu Tritunggal Maha Kudus. Semoga kami bisa semakin bekerja sama dengan sesama kami seperti yang Engkau ajarkan. Bapa, kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang belum bisa mengikuti Bina Iman online ini. Semoga mereka juga semakin dekat dengan-Mu. Bapa, hari ini Bina Iman kami sudah selesai. Berkati kami dalam menjalani hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.